Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kami akan menampilkan demonstrasi konstekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Otiah, dipanggil Bu Oti dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Saya, Istri Ariskona Firdausi, dipanggil Bu Irvi dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Dan saya, Ika Fatmawati dari SMK Negeri 2 Purbalingga, dipanggil Bu Ika. Dan saya, Setiawan Umar Hadi, bisa disapa Pak Awang, dari SMK Negeri 2 Purbalingga juga. Dalam video ini, saya dan Pak Awang akan berperan sebagai supervisor, Bu Ika sebagai coach, dan Bu Irvi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana kabar Bu Oti dan Pak Awang? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu Ika. Begini Bu Ika kan hari ini akan melakukan coaching. Sebelum Bu Ika melakukan coaching, ada beberapa hal yang kami akan tanyakan pada Bu Ika. Bagaimana Bu? Baik Bu, silahkan jika ingin bertanya. Pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee, kami akan amati dan nilai sesuai rubrik penilaian coaching seperti apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta, apakah proses coaching sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, apakah jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan Bu Ika, dan apakah nantinya dari jawaban-jawaban tersebut coachee menemukan solusi atas permasalahannya. Jangan lupa nanti Bu Ika juga saat pelaksanaan coaching memperhatikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Ika. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ika kembangkan? Ya, oke. Terima kasih Bu Oti atas pertanyaannya. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu Ika, dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Ika apa? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Bagus Bu Ika. Jadi, itu kompetensi spesifiknya. Kira-kira indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ika apa? Saya berharap coachee dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dengan adanya kegiatan coaching ini, Bu. Baik Bu Ika, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya, silahkan nanti Bu Ika melakukan coaching. Setelah coaching selesai, nanti kita berbincang-bincang kembali ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Gimana kabarnya Bu Irvi? Alhamdulillah sehat, Bu Ika. Alhamdulillah, saya juga Bu Irvi sehat. Mohon maaf Bu Irvi, saya baru bisa memenuhi undangan Bu Irvi untuk bertemu hari ini. Kemarin kebetulan saya ada kesibukan lain. Apa tujuan Bu Irvi mengundang saya ke sini? Nggih, Bu Ika, terima kasih sekali Bu Ika sudah berkenan hadir di sini. Padahal kita beda sekolah ya Bu. Iya. Lumayan jauh. Jadi begini Bu, saya memiliki cerita. Jadi saya ingin bercerita terkait permasalahan saya di sekolah, yaitu mengenai raport literasi numerasi pendidikan yang menurun. Saya sudah mencoba berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, bidang sarana dan ketenaga kerjaan, agar perpustakaan sekolah itu sarana dan prasarannya itu diperbaiki lagi supaya pengunjung perpustakaan itu lebih tertarik gitu untuk ke perpustakaan. Kemudian setelah sarana dan prasarana mendukung, saya akan melaksanakan beberapa program kerja terkait meningkatkan literasi sekolah, seperti menambah buku fiksi, buku biografi, motivasi, dan juga saya ada bayangan ingin memberikan reward untuk pengunjung yang paling rajin, paling banyak datang ke perpustakaan. Saya juga ingin mengadakan lomba-lomba seperti lomba menulis resensi, lomba menulis puisi,
menulis cerita pendek, dan pemilihan duta literasi sekolah, begitu Bu. Oh, bagus sekali Bu Irvi rencananya. Rencana akan dilaksanakan untuk meningkatkan literasi di sekolah. Itu kapan, Bu? Nah, di sini saya juga bekerja sama dengan kurikulum mengadakan program kerja literasi yang terjadwal setiap hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis, Bu. Jadi di hari Selasa itu materi literasi umum, kemudian di hari Rabu materi literasi bahasa, dan di hari Kamis itu literasi agama. Durasi pelaksanaan literasi itu 15 menit sebelum jam pembelajaran. Setelah membaca, siswa melakukan refleksi dengan 4P, yaitu seperti peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Hasil dari literasi siswa kemudian dikumpulkan sebulan sekali dan akan dinilai oleh fasilitator. Begitu, Bu. Oh, luar biasa sekali. Sudah menyiapkan sampai proses pelaksanaannya hingga penilaiannya juga sudah disiapkan ya, Bu. Iya, betul Bu. Untuk menyiapkan agar program literasi berjalan lancar, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Nah, selain kepala sekolah, saya juga ke Wakakurikulum, Wakasarten, perpustakaan, duta literasi siswa, dan guru mata pelajaran di jam pertama. Namun, saya tuh masih punya kendala terkait kurang antusiasnya guru di jam pertama untuk mendampingi siswa dalam program literasi tersebut Bu, sehingga siswa antusiasnya itu kurang. Oh, oke, baik. Berarti kendalanya kurang antusias dari guru jam pertama ya, Bu, untuk mendampingi siswa dalam melaksanakan literasi dan kurangnya antusias siswa dalam mengikuti program literasi itu. Iya betul Bu, menurut Bu Ika kira-kira memiliki cara nggak atau solusi untuk guru jam pertama dan siswa agar lebih antusias lagi? Menurut saya sih kepala sekolah memberikan himbauan pada saat briefing pagi ke guru jam pertama agar masuknya itu nanti tidak terlambat Bu, dan guru tersebut memantau secara berkeliling pada saat siswa melakukan literasi dan mengerjakan refleksi. Nah, di sini saya juga masih bingung untuk jumlah guru sebagai fasilitator kira-kira berapa ya Bu? 18 guru sebagai fasilitator kelas, ada yang mendapatkan 3 kelas nantinya, ada yang 2 kelas untuk menilai hasil literasi. Mungkin seperti itu Bu susunannya. Oh, nah kalau seperti itu apakah kondusif Bu satu fasilitator itu 2 sampai 3 kelas? Padahal kan jumlah siswa setiap kelas 36. Nah berarti solusinya apa dong? Menurut Bu Ivi seperti apa baiknya? Saya sih ingin mengusulkan ke Wakakurikulum agar melibatkan wali kelas untuk membantu sebagai fasilitator dalam program literasi ini, sehingga literasi ini lebih kondusif dan bisa berjalan dengan maksimal. Oke, bagus sekali Bu Irvi. Itu solusi baik dari Bu Irvi. Kapan rencananya kolaborasi itu dilaksanakan? Nah, saat ini sih saya sudah memulai untuk membuat grup WhatsApp, yaitu berisikan tentang fasilitator dan duta literasinya. Kemudian saya tinggal menambahkan nomor WhatsApp wali kelas yang akan membantu menjadi fasilitator. Selain itu, saya juga koordinasi dengan tim kurikulum agar setiap fasilitator yang mengajar di jam pertama dapat mendampingi siswa dalam literasi tersebut. Oh, luar biasa sekali Bu rencananya. Jadi Bu Irvi ingin menggerakkan literasi di sekolah tidak hanya untuk siswa berarti ya, tapi seluruh warga sekolah sehingga nanti terbentuk komunitas penggiat literasi di Semega. Iya, betul Bu. Selain itu, saya juga aktif dalam komunitas Yuk Menulis Bu. Saya ingin mengajak rekan sejawat dan juga murid untuk menulis buku. Sudah ada beberapa buku yang sudah diterbitkan loh Bu. Nah itu ada 2 komunitas yang bisa meringankan Bu Irvi dalam meningkatkan literasi sekolah. Apakah hal itu masih menjadi kendala sekarang? Alhamdulillah Bu Ika, berkat Bu Ika, saya sudah merasa agak lega bercerita dengan Bu Ika. Oke, apa ukuran keberhasilan Bu Irvi nantinya jika sudah berkolaborasi aktif dengan komunitas penggiat literasi itu? Menurut saya, keberhasilan saya nantinya dilihat dari ranking raport pendidikan, literasi, numerasi murid itu meningkat Bu. Oh bagus sekali Bu. Apa komitmen Bu Irvi terhadap rencana ini? Saya akan segera berkoordinasi dengan tim literasi sekolah, perpustakaan sekolah, wali kelas,
murid dan juga kepala sekolah, Bu. Oke, Bu Irvi, berarti akan melibatkan kepala sekolah perpusda sekolah, daerah, provinsi berarti ya. Bagaimana tindak lanjutnya dari sesi coaching kita hari ini, Bu? Saya ingin Bu Ika ikut memantau kegiatan saya, sehingga jika ada kekeliruan, Bu Ika bisa saling mengingatkan saya gitu, Bu. Kita juga saling support, mewujudkan program literasi numerasi agar nilai raport pendidikan itu meningkat. Sehingga dengan meningkatnya raport pendidikan, setiap satuan pendidikan akan berdampak pada literasi numerasi di Indonesia yang semakin membaik. Oke, baik Bu Irvi. Saya siap menjadi partner Bu Irvi untuk saling support dalam mewujudkan program literasi numerasi. Sudah cukupkah perbincangan kita hari ini, Bu? Sudah, Bu, sudah sangat cukup. Baik, apa yang dapat Bu Irvi simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan dalam program literasi. Awalnya menjadi kendala, ternyata saya sudah menemukan solusi, yaitu dengan kolaborasi rekan sejawat, waka kurikulum, perpustakaan sekolah, wali kelas, siswa, kepala sekolah, sehingga bisa terbentuk tim literasi yang solid. Bagus Bu, saya rasa sudah cukup pertemuan kita untuk coaching hari ini ya Bu. Kita sambung kembali di pertemuan selanjutnya. Saya ada agenda lain setelah ini. Semoga acara selanjutnya nanti saya lihat perkembangannya ya, seperti apa hasil dari pertemuan kita hari ini. Baik Bu Ika, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Baik Bu, sama-sama. Bagaimana tadi proses coaching? Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Ika, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Ika. Tadi, dalam proses coaching yang sudah dilakukan Bu Ika, apa saja indikator coaching yang telah tercapai? Dalam proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya sudah mengidentifikasi permasalahan, dan menanyakan rencana aksi coaching saya. Dan menanyakan juga tanggung jawab coach atas rencana aksi tersebut. Dan saya juga sudah berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Ika. Tadi Bu Ika sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Tadi Bu Ika saya amati sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, ada rencana aksi coach, dan tanggung jawab dari coach. Saya juga tadi mendengar percakapan Bu Ika dengan coach. Tadi Bu Ika sudah fokus terhadap percakapan. Tadi yang artinya Bu Ika ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bu Ika juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang diajukan Bu Ika juga termasuk pertanyaan berbobot Bu Ika. Itu dari pengamatan saya luar biasa sekali. Apa yang sudah dilakukan Bu Ika dalam proses coaching? Mudah-mudahan ke depannya Bu Ika semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan kembali coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya nih Bu Ika, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ika kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya adalah mendalami lebih dalam Bu tentang alur tirta agar kegiatan proses coaching berikutnya itu lebih baik lagi daripada hari ini. Luar biasa sekali Bu Ika. Jadi Bu Ika ingin mendalami kembali alur tirta dalam proses coaching dan semoga lebih baik lagi dalam proses-proses coaching. Terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta dengan sangat baik. Saya akhiri kegiatan proses pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.